Perkembangan internet merupakan perwujudan literasi digital, yakni penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi dalam mengakses, mengaryakan, hingga mendistribusikan informasi. Setiap individu tentunya perlu memahami bahwa literasi digital adalah salah satu hal penting. Mengapa literasi digital penting? Alasannya, karena dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital akan membuat individu dapat berpartisipasi di era dunia modern sekarang ini. Menurut Antonius Galih Prasetyo, kecakapan digital meliputi pengetahuan dasar mengenai lanskap digital internet dan dunia maya. Pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data, serta pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Pemahaman terhadap lanskap digital tidak dapat dilepaskan dari kompetensi digital. Lanskap digital secara khusus membahas dua bagian dasar dari digital skills, yaitu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras dan pengetahuan dasar mengoperasikan perangkat lunak serta aplikasi. Memahami koneksi dengan Wi-Fi di ruang publik, mengetahui dan memahami perangkat terkait keamanan digital, menghadapi malware dan sejenis dengan perangkat lunak. Pengetahuan dasar itu meliputi kompetensi literasi digital terhadap berbagai istilah terkait perangkat lunak dan perangkat keras seperti dapat mengetahui dan memahami koneksi internet, memahami koneksi dengan Wi-Fi di ruang publik, mengetahui dan memahami perangkat terkait keamanan digital, menghadapi malware dan sejenis dengan perangkat lunak. Dewasa ini penggunaan internet mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Perkembangan teknologi memicu terjadinya kenaikan jumlah pengguna internet. Kini internet dapat memberikan kemudahan bagi hampir semua bentuk kegiatan, mulai belajar, bekerja, berbisnis maupun untuk tujuan lainnya. Kita dapat menilik infografis pengguna internet di Indonesia melalui data berikut ini. Mesin pencarian informasi adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dengan bantuan kata kunci. Google, Yahoo, Bing, Baidu, dan Yandex adalah beberapa jenis mesin pencarian informasi yang populer di dunia. Mesin pencarian informasi memiliki 3 tahapan kerja sebelum menyajikan informasi yang kita butuhkan. Pertama, penelusuran, crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut tentu mengacu pada kata kunci yang diketikkan pada mesin pencarian informasi. Kedua, pengindeksan indexing, yakni pemilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Ketiga, pemeringkatan, ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Selain dengan mengetikkan kata kunci, kita juga dapat melakukan pencarian informasi menggunakan suara. Mesin pencarian informasi seperti Google dapat mendeteksi suara kita hanya dengan menyebutkan kata kunci pencarian. Untuk menggunakan fitur suara ini, terlebih dahulu kita perlu menyesuaikan setelan bahasa pada mesin pencari dan mengatur fitur mikrofone pada gawai kita agar hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan kita. Menggunakan filter pembatasan jenis informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa manfaatkan filter pembatasan jenis informasi yang tersedia pada laman hasil penelusuran mesin pencarian informasi. Dengan mengeklik jenis informasi sesuai yang dibutuhkan, maka hasil penelusuran akan muncul sesuai jenis informasi yang kita pilih. Apakah kita mencari semua hasil penelusuran, ataukah hanya mencari berita saja, atau gambar, video, maps, peta, atau lainnya, belanja, buku, penerbangan, keuangan. Permasalahan lain yang sering ditemui oleh pengguna mesin pencarian informasi terkait kebenaran data atau informasi serta kredibilitas sumber. Menurut hasil survei APJI 2019 tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi di internet, ditemukan sebanyak 5,5% masyarakat Indonesia masih menganggap semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya. 26,1% menganggap sebagian besar informasi di internet dapat dipercaya. 27,5% menganggap setengah informasi di internet dapat dipercaya. Hal ini membutuhkan kompetensi kritis kita sebagai pengguna mesin pencarian informasi untuk dapat menyaring informasi. Mengenal 3 jenis gangguan informasi.
untuk meningkatkan kompetensi kritis dalam memanfaatkan mesin pencari serta mencegah kita untuk terlempar dalam pusaran hoaks. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan memahami 3 gangguan informasi. Pertama, misinformasi adalah informasi yang tidak benar. Namun, orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Kedua, disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu bahwa informasi itu tidak benar. Ketiga, malinformasi adalah sepenggal informasi benar namun digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Menggunakan fitur cek fakta, kita juga dapat menggunakan salah satu fitur pada mesin pencarian informasi untuk melakukan verifikasi informasi, misalnya dengan menggunakan Google Fact Check Tools. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu 1. Kunjungi situs https://toolbox.google.com/factcheck-explorer64. 2. Ketik cek fakta apa yang ingin Anda cari dan temukan pada searchbar. 3. Klik tombol pencarian pada sisi kanan atau tekan Enter. 4. Hasil pencarian akan muncul. Misalnya, ketika hendak melakukan verifikasi informasi terkait vaksin COVID-19 di Indonesia, cukup ketikkan kata kunci, vaksin COVID-19 Indonesia, dan secara otomatis Google Fact Check Tools akan menampilkan hasil penelusuran sebagai berikut. Aplikasi percakapan dan media sosial, seperti WA, IG, FB, dan lain. Setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dompet digital dan transaksi digital. Di masa pandemi saat ini sangat disarankan untuk melakukan transaksi secara digital, karena transaksi digital lebih aman untuk dilakukan. Dompet digital, seperti OVO, Dana, dan GoPay. Dengan adanya dompet digital, kita dapat melakukan pembayaran secara digital dan tempat menyimpan uang, loka pasar, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dengan adanya loka pasar, kita dapat membeli barang dan kebutuhan tanpa pergi ke toko. Budaya dan perilaku masyarakat dalam bermedia digital. Pada masa sekarang, internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan dapat merubah pola pikir masyarakat dalam hal digital. Dan karena itu sangat diperlukan dalam menanamkan nilai nasionalisme agar bijak dalam menggunakan media. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri berarti membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal di Indonesia. Menggunakan dan mencintai produk dalam negeri merupakan bentuk nasionalisme, karena lebih mengutamakan pemakaian produk nasional atau yang dibuat di dalam negeri dibanding dengan produk luar negeri. Dengan menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, berarti kita lebih memilih serta mengutamakan produk yang dibuat oleh perusahaan atau kelompok usaha lokal dibanding produk buatan luar negeri. Selain itu, mencintai produk dalam negeri juga membantu perusahaan serta kelompok usaha lokal untuk semakin maju, berkembang, dan semakin dikenal masyarakat luas. Hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia bagi setiap orang yang memungkinkan ia menggunakan, membuat, dan mempublikasikan media digital atau untuk mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, serta jaringan telekomunikasi. Hak digital ini juga berarti hak-hak hukum. Beberapa negara mengakui hak tersebut dan diimplementasikannya dalam hukum positif. Hak ini idealnya melekat pada diri seseorang, yaitu ia sebagai pelaku digital. Dalam menggunakan haknya, mereka harus dijamin dari rasa takut, direpresi, dipersekusi, atau dilarang-larang oleh siapa orang saja. Hak digital ini tidak memandang jenis kelamin, usia, ras, gender, dan lain sebagainya. Hakikatnya, hak digital meliputi kegiatan dalam jaringan atau online seperti hak untuk mengakses informasi, hak untuk berekspresi, dan hak atas rasa aman.